Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 25 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar tetap bekerja bagi Tuhan mengabarkan kebenaran meskipun diejek ataupun dianiaya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jordi Kaya. Kepada Saudara Jordi, kami persilahkan. Terima kasih. Bacaan Renungan Pagi tanggal 25 November tahun 2025 dengan judul Para Penentang Mula-Mula Mengejek Umat Advent. Ayat inti Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Alih-alih argumen dari kitab suci, para penentang iman Advent memilih untuk menggunakan ejekan dan cemoohan. Orang-orang yang ceroboh dan tidak saleh, yang didorong oleh posisi para guru agama, menggunakan julukan yang menghina, lelucon yang rendah dan menghujat, dalam upaya mereka untuk mencela William Miller dan pekerjaannya. Pria berubah yang telah meninggalkan rumah yang nyaman untuk bepergian dengan biaya sendiri dari kota ke kota, dari desa ke desa, bekerja keras tanpa henti untuk menyampaikan kepada dunia peringatan serius tentang penghakiman yang sudah dekat, dikecam dengan sinis sebagai seorang fanatik, pembohong, dan penipu yang suka berspekulasi. Waktu, sarana, dan bakat digunakan untuk menyesatkan dan memfitnah orang Advent, membangkitkan prasangka buruk terhadap mereka, dan merendahkan mereka di depan umum. Para pendeta sibuk mengumpulkan laporan-laporan yang merusak, rekayasa-rekayasa yang tidak masuk akal dan jahat, dan membereskannya dari mimbar. Usaha-usaha sungguh-sungguh dikerahkan untuk mengalihkan pikiran orang-orang dari topik kedatangan kedua. Namun, dalam upaya menghancurkan Adventisme, pelayanan populer justru merusak iman kepada firman Tuhan. Mempelajari nubuat-nubuat tentang kedatangan Kristus dan akhir dunia dibuat tampak sebagai dosa, sesuatu yang seharusnya membuat orang malu. Ajaran ini menjadikan beberapa orang kafir dan banyak yang mengambil kebebasan untuk mengikuti hawa nafsu mereka yang tidak saleh. Kemudian para pelaku kejahatan menuduhkan semua itu kepada orang Advent. Keluarga Wesley menghadapi tuduhan serupa dari para pendeta yang suka bersenang-senang dan tidak bertuhan, yang terus-menerus menghalangi pekerjaan mereka dan berusaha menghancurkan pengaruh mereka. Mereka dinyatakan tidak beramal dan dituduh sombong dan angkuh karena tidak menghormati guru-guru populer pada zaman mereka. Mereka dituduh skeptis, melakukan praktik yang tidak tertib, dan menghina otoritas. John Wesley tanpa gelaran membalas tuduhan-tuduhan ini kepada mereka yang menjebak mereka, menunjukkan bahwa mereka sendirilah yang bertanggung jawab atas kejahatan yang sama yang mereka tuduhkan kepada kaum Metodis. Perdebatan besar antara kebenaran dan kesalahan telah berlanjut dari abad ke abad sejak kejatuhan manusia. Allah dan para malaikat dan mereka yang bersatu dengan mereka telah mengundang, mendesak manusia untuk bertobat, kudus, dan masuk surga. Sementara setan dan para malaikatnya
serta agen-agen manusia yang diilhami oleh mereka telah menentang setiap usaha yang memberi manfaat dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh. Dikutip dari The Spirit of Prophecy 4 halaman 218 sampai 220. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata-layanan Saudara Jordi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pada saat renungan pagi hari ini berkata, para penentang mula-mula mengejek umat Advent. Umat Advent yang dimaksudkan adalah pada zaman William Miller. Sebab dikatakan dalam The Spirit of Prophecy volume 4 halaman 210 paragraf 1. Dalam jeripaya mereka untuk gereja-gereja Protestan, William Miller dan rekan-rekannya menghadapi roh kebencian dan pertentangan yang tak kalah pahitnya dengan yang dialami Luther dari Roma. Oleh kaum Romanis pada zaman Luther dan oleh kaum Protestan pada zaman Miller, dongeng, teori palsu, aturan manusia, dan adat istiadat diterima dan dihormati menggantikan ajaran firman kebenaran. Dari kutipan singkat ini dapat dilihat bahwa yang menyatakan kebencian dan pertentangan adalah orang-orang yang lebih menghormati dongeng, teori palsu, aturan manusia, adat istiadat manusia lebih dari firman Allah. Karenanya dilanjutkan dalam halaman 212 paragraf 2. Mereka yang percaya bahwa pergerakan Advent berasal dari Allah maju seperti Luther dan rekan-rekannya dengan Alkitab di tangan mereka dan dengan keteguhan yang tak kenal takut menghadapi tantangan dari para guru besar dunia. Banyak orang yang telah lama mencari pengajaran tentang hal-hal ilahi terbukti tidak memahami kitab suci maupun kuasa Allah. Terlihat bahwa umat Advent yang dimaksudkan adalah umat pergerakan Advent. Nah, apakah itu pergerakan Advent? Berikut yang Roh Nubuat nyatakan dalam Early Writings halaman 240 paragraf 2. Wajah mereka berseri-seri dengan sukacita kudus, sementara tatapan mereka tertuju kepada Yesus dengan penuh minat, dan suara mereka terdengar selaras dengan suara malaikat. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena saat penghakimannya telah tiba. Saat mereka berseru, saya melihat orang-orang yang berada dalam kegelapan mendorong mereka dengan pinggang dan bahu mereka. Jadi, pergerakan Advent adalah pergerakan yang mengabarkan pekabaran 3 malaikat. Namun, kelompok yang mengabarkan pekabaran 3 malaikat tersebut didorong supaya celaka oleh orang-orang yang tidak mau keluar dari Babel. Padahal pekabaran malaikat kedua berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Oleh sebab itu dikatakan dalam Early Writings halaman 242 paragraf 1. Lalu aku mendengar suara yang berkata kepada mereka yang telah didorong dan dicemooh, keluarlah dari antara mereka dan jangan sentuh apa yang najis. Dalam ketaatan kepada suara ini, sejumlah besar orang memutuskan tali yang mengikat mereka dan meninggalkan kelompok-kelompok yang berada dalam kegelapan, bergabung dengan mereka yang sebelumnya telah memperoleh kebebasan mereka, dan dengan sukacita menyatukan suara mereka dengan mereka. Meski orang-orang Babel mengejek dan mencemooh orang-orang dalam pergerakan Advent, namun masih ada yang mau keluar dari Babel dan tinggalkan, serta bergabung dengan kelompok pergerakan Advent. Inilah yang disampaikan oleh Renungan Pagi hari ini dalam Christ Triumphant, halaman 336 paragraf 2. Alih-alih argumen dari kitab suci, para penentang iman Advent memilih untuk menggunakan ejekan dan cemoohan. Orang-orang yang ceroboh dan tidak saleh, yang didorong oleh posisi para guru agama, menggunakan julukan yang menghina, lelucon yang rendah, dan menghujat dalam upaya mereka untuk mencela William Miller dan pekerjaannya. Pria beruban yang telah meninggalkan rumah yang nyaman untuk bepergian dengan biaya sendiri dari kota ke kota, dari desa ke desa, bekerja keras tanpa henti untuk menyampaikan kepada dunia peringatan serius tentang penghakiman yang sudah dekat, dikecam dengan sinis sebagai seorang fanatik, pembohong dan penipu yang suka berspekulasi. Inilah pengalaman umat-umat dari pergerakan Advent. Dan tidak hanya memanggil keluar dari Babel, tetapi juga mengabarkan tentang kedatangan Kristus.
Apakah yang terjadi kepada mereka yang mengabarkan kedatangan Yesus? Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 227, paragraf 1, berkata, banyak yang dianiaya oleh saudara-saudara mereka yang tidak seiman. Untuk mempertahankan posisi mereka di gereja, beberapa orang setuju untuk diam mengenai harapan mereka. Tetapi yang lain merasa bahwa kesetiaan kepada Allah melarang mereka menyembunyikan kebenaran yang telah Dia serahkan kepada kepercayaan mereka. Tidak sedikit yang dikeluarkan dari persekutuan gereja hanya karena alasan mengungkapkan kepercayaan mereka akan kedatangan Kristus. Saudaraku dalam Tuhan, tantangan besar terjadi saat mengabarkan pekabaran 3 malaikat. Dan tantangan yang sama akan terjadi kembali. Sebagaimana kita bekerja mengabarkan kebenaran sebagaimana William Miller, maka kita akan alami hal yang sama. Dan salah satu caranya adalah berikut ini. Christ Triumphant, halaman 336, paragraf 3. Para pendeta sibuk mengumpulkan laporan-laporan yang merusak, rekayasa-rekayasa yang tidak masuk akal dan jahat, dan membereskannya dari mimbar. Usaha-usaha sungguh-sungguh dikerahkan untuk mengalihkan pikiran orang-orang dari topik kedatangan kedua. Inilah pertentangan dan cemoohan yang dilakukan di zaman ini, bukan lagi secara fisik, namun secara filosofi, serta disampaikan oleh para pemimpin agama. Apa yang mereka lakukan dan apa hasilnya? Christ Triumphant, halaman 336, paragraf 3, melanjutkan. Mempelajari nubuat-nubuat tentang kedatangan Kristus dan akhir dunia dibuat tampak sebagai dosa, sesuatu yang seharusnya membuat orang malu. Ajaran ini menjadikan beberapa orang kafir dan banyak yang mengambil kebebasan untuk mengikuti hawa nafsu mereka yang tidak saleh. Kemudian, para pelaku kejahatan menuduhkan semua itu kepada orang Advent. Jadi, aniaya bukan lagi datang dari dalam gereja, tetapi dari orang-orang kafir yang terpengaruh dengan ajaran para pemimpin agama. Inilah yang terjadi pada akhir zaman menjelang Yesus datang kedua kali. Tetapi ingatlah, Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Tidak ada yang bisa pisahkan kita dari Yesus. Asal Yesus tinggal dalam kita dan kita tinggal dalam Yesus. Karenanya, terimalah Roh Kudus yang adalah rohnya Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah dan menguatkan pada pagi hari ini, bahwa kami yang mengabarkan kebenaran sejati kepada dunia, pasti mengalami cemooh dan hinaan sebagaimana yang William Miller dan rekan-rekannya terima. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Kristus maka apapun itu tidak dapat memisahkan kami. Penindasan atau kesesakan, penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya bahkan pedang tidak akan pisahkan kami dari Yesus. Dan ini biarlah menjadi pembaharun bagi banyak umat, agar giat bekerja mengabarkan sebab Yesus datang segera. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa, hai dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.